Anak-anak, sekarang kita belajar tentang bentuk fungsi, ya. Nah, bentuk fungsi ini sendiri kita bisa belajarnya langsung menggunakan contoh soal, ya. Perhatikan contoh yang ada di sini. Contoh pertama, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b, gitu ya. Nah, jadi ax plus fx sama dengan ax plus b ini nanti yang disebut dengan bentuk fungsi, ya, bentuk fungsi. Nah, nanti kita akan mencari nilai a dan b nya terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, tentukan bentuk fungsi f. Bagian b, bayangan dari 10. Nah, perhatikan tabel di samping. Jika x nya 2, maka fx nya 7. Jika x nya 3, maka fx nya 10. Jika x nya 4, maka fx nya 13. Kemudian jika x nya 5, maka fx nya 16. Berarti kita harus mencari nih rumusnya itu apa, ya. Nah, perhatikan 7 ke 10 ini perubahannya adalah plus 3. 10 ke 13 dia plus 3, 13 ke 16 dia plus 3 juga, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita masuk di bagian A, untuk menjawab bagian A, perhatikan bahwa untuk x sama dengan 2, gitu ya. Dan fx nya ini sama dengan 7, maka fx ini sama dengan kita bisa buat 3 ya dikali 2, ya. Ini kan 3-nya dari yang ini, 3-nya dari perubahan, ini adalah perubahan nilai fx, ya. Nah, sedangkan 2 ini dari nilai x yang ini nih, ya. Nah, berarti 3 dikali 2, tapi 3 dikali 2 itu masih 6, berarti kita tambahkan 1 di sini, ya. Kita coba lagi untuk yang x sama dengan 3 ya. Untuk x sama dengan 3 dan fx sama dengan 10, maka fx sama dengan 3 dikali 3, gitu ya. Berarti 3 dikali 3 9, ditambah 1 baru dia fx nya dapat 10 yang ini, gitu ya. Nah, kemudian kita coba satu lagi ya, misalnya x sama dengan 4 dan fx sama dengan berapa? 13. Berarti maka fx sama dengan 3 dikali 4 ya. X nya 4 tambah 1, 3 kali 4 12 tambah 1 baru 13. Nah, dengan demikian kita memperoleh bentuk fungsi f ya. Kita memperoleh bentuk fungsi f ini, fx sama dengan 3 dikali, tadi kan kita membuatnya 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Nah, 2, 3, 4 itu kan x dia, ya. Yang bagian ini nih, ya. Ini kan dia x, ya. Berarti kita buat di sini 3x, ya. 3x. Coba bentar ya. Kita buatnya 3x ditambah 1. Ya, berarti ini bentuknya. Bentuk fungsi, ya. Berarti fx sama dengan 3x tambah 1. Kita coba yang x sama dengan 2, berarti 3 kali 2 6 tambah 1 7, maka nanti dapat yang 7 ini, seperti itu ya. Berarti kita memperoleh bentuk fx 3x tambah 1. Kemudian bagian b, bayangan dari 10, kita gunakan yang ini, berarti fx itu kan 3x plus 1, jadi f10 sama dengan 3 dikali 10 plus 1 ya, plus 1, berarti kali 10 30 tambah 1 31 ya. Kita coba lagi contoh soal berikutnya ya, nomor 2. Suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika diketahui nilai f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan minus 7,
tentukan nilai A dan B ya, kemudian bentuk fungsinya seperti itu ya. Nah, coba kita coba jawab. Perhatikan yang diketahui, yang terlebih dahulu diketahui adalah bentuknya nanti harus AX plus B, kemudian F4 nya 5 dan F-2 itu sama dengan minus 7 gitu ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. F4 kita coba sebut ya. Oke, F4 ya, kita mulainya dari Fx terlebih dahulu ya. Berarti Fx ini sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, kemudian F4 ini berarti A dikali 4 ditambah B. Nah, ini sama dengan 5 ya, berarti 4A ditambah B sama dengan 5. Kita punya persamaan 1 ya. Kemudian ada F-2 sama dengan minus 7, berarti F-2 sama dengan A dikali minus 2 tambah B sama dengan minus 7, berarti minus 2A tambah B sama dengan minus 7. Ini kita buat persamaan 2. Nah, sekarang kita masuk ke substitusi dan eliminasi ya. Kita pertama sekali mencoba yang substitusi ya. Berarti kita persamaan 1 dan persamaan 2. Kita punya persamaan 1 itu adalah 4A. Perhatikan bahwa persamaan 1 itu adalah 4A ditambah B sama dengan 5. Kemudian ada persamaan 2 gitu ya, itu minus 2A ditambah B sama dengan minus 7. Kita coba eliminasi, kita kurangkan gitu ya. 4A dikurang minus 2A, berarti 4A ditambah 2A sama dengan 6A ya. Kemudian B dikurang B, habis ya, berarti 5 dikurang minus 7, berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12A sama dengan 12 per 6, A sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita memperoleh nilai A sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Kita bisa pilih apapun ya. Kita coba persamaan 1 aja. Jadi kita pilih persamaan 1 itu adalah 4A plus B sama dengan 5 ya. Kita memperoleh nilai A sama dengan 2, berarti 4 dikali 2 tambah B sama dengan 5, 8 ditambah B sama dengan 5, berarti B sama dengan 5 dikurang 8 sama dengan 5 kurang 8 minus 3. Oke, kita dapat nilai A dan nilai B ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang ini nih, Fx ya. Fx sama dengan AX plus B, berarti kita memperoleh bentuknya ya. Kita memperoleh bentuk fungsinya itu adalah kita masuk yang bagian B ya. Berarti Fx sama dengan AX plus B ya. Berarti Fx sama dengan A nya berapa? 2x ditambah B nya adalah minus 3 seperti ini ya. Atau kita bisa membuat Fx sama dengan 2x min 3 ya. Ini adalah fungsi ya, bentuk fungsi ya, bentuk fungsi. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi contoh berikutnya ya. Nomor 3 itu fungsi G ditentukan dengan Gx sama dengan x kuadrat tambah AX plus ya, plus ya, x kuadrat tambah x plus b ya. Jika diketahui nilai G minus 2 sama dengan G1 sama dengan 5, berarti
tentukan nilai A dan B, bagian B tentukan fungsinya, bagian C tentukan nilai G3 ya. Terlebih dahulu kita akan mencari nilai A dan B melalui bentuk yang telah diberikan ya. Perhatikan bahwa dia memiliki bentuk X kuadrat tambah X plus B, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah G-2 sama dengan G1 sama dengan 5. Itu yang diketahui. Kita coba jawab ya. Oke, persamaan yang diketahui Gx sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Kemudian diketahui selanjutnya adalah G-2 ya. G-2 itu sama dengan 5 ya, berarti G-2 itu berarti minus 2 kuadrat ditambah AX, berarti A dikali minus 2 tambah B ini sama dengan 5 ya, berarti minus 2 kuadrat itu adalah 4 tambah A. Oke, minus 2 dikali A berarti min 2A tambah B sama dengan 5 itu ya, berarti min 2A ditambah B sama dengan 5 dikurang 4 ya, karena 4 nya tidak luas, berarti min A tambah B sama dengan 1 ya. Oke, kemudian yang diketahui lagi adalah G1 sama dengan 5 ya. Kita coba G1 ini sama dengan 1 kuadrat ditambah A dikali 1 tambah B sama dengan 5 ini ya, berarti 1 kuadrat berapa? 1 gitu ya, berarti 1 tambah A tambah B sama dengan 5 gitu ya, berarti A ditambah B sama dengan 5. Oke, 5 kemudian dikurang 1 karena satunya pindah luas, berarti A tambah B sama dengan 5 kurang 1 4 ya. Kita punya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke ya. Sekarang kita masuk ke eliminasi dan substitusi ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita punya persamaan 1 itu adalah min 2A plus B sama dengan 1. Kemudian persamaan 2 kita punya A plus B sama dengan 4. Kita kurangkan, kita eliminasi, minus 2 dikurang A berarti minus 3A ya, minus 3A. Kemudian B dikurang B habis, kemudian 1 dikurang 4 itu minus 3, berarti A sama dengan minus 3 per minus 3, A sama dengan 1 ya. Kita peroleh nilai A sama dengan 1, kita substitusikan misalnya ke persamaan 2. Tadi kita coba persamaan 1, sekarang kita coba persamaan 2 ya. Berarti perhatikan persamaan 2, A plus B sama dengan 4 ini ya, berarti A nya sama dengan 1, kita substitusikan A menjadi 1 tambah B sama dengan 4 itu ya. Kemudian B sama dengan 4 kurang 1, B sama dengan 4 kurang 1 3. Oke, kita memperoleh nilai dari A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Kita dapat nilai A, kemudian coba bagian B ya. Bagian B bentuk fungsinya itu adalah X kuadrat f Gx ya. Gx sama dengan X kuadrat plus AX plus B, berarti X kuadrat tambahannya berapa? 1 ya, 1 berarti X, 1X, satunya ditulis berarti X tambah B nya adalah 3 ya, berarti bentuknya adalah X kuadrat tambah X tambah 3, ini adalah bentuknya. Kemudian bagian C kita coba mencari nilai G3 ya, berarti kita punya Gx sama dengan X kuadrat tambah X tambah 3. Kita coba yang G3 ini berarti 3 kuadrat ditambah X nya 3 tambah 3 ya. Nah berarti 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 3 tambah 3 ya, tambah 3 berarti 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 adalah 15
ya. Seperti ini bentuk fungsi ya. Ini jangan lupa bahwa bentuk fungsi ini adalah bentuk fungsi ya. Sebelumnya tadi juga kita punya bentuk fungsi ya, jangan lupa ini adalah bentuk fungsi. Kemudian yang satu tadi kita juga punya bentuk fungsi ya. Seperti itu materi untuk